Di luar, dia nggak ngelihat apa-apa, tapi Arta masih mendengar ada suara kayak barang diseret. Karyo ini mau ngomong lagi. Itu kayaknya ada suara anak-anak kecil berlarian dari sana. Itu berarti bukan pendaki. Itu kayaknya desa itu, tak. Itu desa, tak. Berarti di sini ada desa. Nah, inilah yang membuat Arta ini langsung merinding. Memang di situ Moni ngeliat ada perempuan, dia ini kakinya itu ditenggelamkan ke sungai. Jadi dia kayak mainan air, terus rambutnya itu dimain-main gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Arta yang asalnya dari Sidoarjo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Arta, yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi di cerita ini kami ingin membagikan cerita pendakian yang dialami oleh Arta dan teman-temannya waktu mereka ini mendaki ke Gunung Argopuro. Jadi Arta ini tinggal di Sidoarjo. Dulunya dia sekolah di Surabaya, di salah satu SMA yang ada di Surabaya. Dan di zaman-zaman SMA itu dia sering naik gunung bersama beberapa orang temannya. Dia punya beberapa sahabat, ada yang bernama Karyo, Moni, dan lain-lainnya. Tapi yang paling dekat ini adalah si Karyo. Nah, singkat cerita, setelah mereka ini lulus SMA, Karyo itu pindah ke Batam, dan di Batam itu sekitar 2 tahunan dia kerja di sana. Nggak lama kemudian Karyo kembali lagi ke Sidoarjo, dan disinilah Karyo bilang ke Arta bahwa dia ini mau menikah, dan calonnya ini kebetulan orang Sidoarjo juga. Jadi pada saat itu si Karyo ini mulai mencari pekerjaan di Sidoarjo dan mulai mencari tempat tinggal di Sidoarjo, sementara orang tua Karyo masih tinggal di Batam. Ini sudah jadi rencana Karyo bahwa setelah menikah nanti dia akan kerja di Sidoarjo dan akan tinggal di Sidoarjo. Nah, di masa-masa itu tentu Arta seneng karena Karyo kembali lagi ke Sidoarjo, mereka bisa ketemu lagi. Sebelum-sebelumnya itu ketika Karyo ada di Batam, mereka ini susah untuk ketemu. Karena selama 2 tahun itu ya Karyo hanya tinggal di Batam, nggak pernah berkunjung ke Sidoarjo. Dan sekitar beberapa bulan kemudian, Karyo ini punya ide, dia ingin mendaki gunung seperti dulu lagi, sambil menunggu nanti jadwal pernikahannya. Akhirnya di situ, Karyo dan Arta ini ngajak salah satu sahabat mereka namanya Moni. Dan sebenarnya pada waktu itu ada 2 orang lagi yang mau mereka ajak naik ke Gunung Argopuro. Tapi 2 orang ini kebetulan pada saat itu berhalangan. Jadi nantinya yang akan berangkat ke Gunung Argopuro hanya 3 orang. Arta, Karyo, dan juga si Moni ini. Nah, singkatnya semua perlengkapan ini mulai dikumpulkan di rumah Arta. Rumah Arta ini dekat sekali dengan terminal Purabaya atau terminal Bungurasi. Terus mereka pun kumpul di sana, mereka cek perlengkapan.
Karena mereka tahu Gunung Argopuro ini perjalanannya itu panjang. Mereka sebelumnya belum pernah ke Gunung Argopuro, tapi mereka sudah riset sedikit-sedikit tentang Gunung Argopuro. Mereka juga sering dapat cerita dari senior-seniornya tentang Gunung Argopuro, bahwa perjalanannya itu jauh. Harus melintas beberapa kabupaten, dari mulai Situbondo menuju ke Probolinggo. Mereka sudah mempersiapkan itu, terutama untuk hal logistik ini diperbanyak oleh mereka. Dan singkatnya, mereka berangkat dari Terminal Bungurasi dan menuju ke Besuki. Di sana ada salah satu teman Arta, yang temannya ini punya kenalan juga, seorang sopir yang bisa mengantar mereka sampai ke basecamp Baderan. Jadi pada saat di Besuki itu, Arta, Karyo, dan Moni ini sudah ditunggu oleh temannya Arta ini, dan juga satu orang sopir. Singkatnya, mereka diantar menuju ke basecamp Baderan. Nah, disinilah kemudian Arta ini menceritakan bahwa dalam perjalanan itu, sang sopir yang mereka ini nggak tahu namanya, mereka juga nggak kenal sebelumnya. Intinya di situ sang sopir ini cerita terus tentang Gunung Argopuro. Dan sayangnya, cerita dari sang sopir ini selalu negatif. Pertama, waktu itu Arta ingat, nggak tahu tiba-tiba sang sopir ini membahas tentang pendaki yang hilang di Gunung Argopuro. Jadi seolah-olah cerita-cerita yang diceritakan oleh sopir ini kayak memunculkan sugesti yang buruk bagi mereka. Nah, di sini Arta itu sempat saling pandang dengan Karyo. Kelihatan sekali kalau waktu itu Karyo ini nggak senang dengan sopir yang selalu cerita-cerita negatif. Nah, ditambah lagi sopir ini selalu cerita tentang sisi mistis di Gunung Argopuro. Jadi artinya di situ si sopir ini kayak nakut-nakutin mereka. Jadi di situ mereka diam, nggak menanggapi sama sekali, dan kelihatan sekali waktu itu teman Arta ini yang membawa si sopir ini itu kayak merasa nggak enak dengan Arta dan teman-teman. Nah, untungnya hal itu nggak berlangsung lama. Ketika mereka sampai di basecamp Baderan, mereka pun berpisah. Di sini temannya Arta ini sempat bilang ke Arta, "Tak, maaf ya, aku ini soalnya nggak nyangka kalau tadi Mas itu cerita panjang lebar soal Gunung Argopuro, terus cerita mistis. Ya aku harap kalian nggak kepikiran lah soal ini." Nah, Arta menjelaskan, "Udah nggak apa-apa lah. Kami anggap itu cuma cerita aja. Toh kita di sini ini niatnya mendaki, nggak niat yang aneh-aneh." Nah, singkatnya mereka berpisah. Terus di situ Arta, Karyo, dan Moni ini mulai tidur di basecamp situ. Ada satu orang penjaga basecamp yang mempersilahkan mereka untuk istirahat di basecamp. Dan kebetulan pada malam itu, ini nggak ada pendaki yang lain. Terus singkatnya, pagi harinya ada supir-supir ojek yang sudah siap mengantar mereka menuju ke pintu rimba. Nah, singkatnya mereka pun berangkat naik ojek. Disinilah Arta, Karyo, dan Moni itu membayangkan ternyata untuk menuju ke pintu rimba itu jauh juga. Mereka nggak bisa membayangkan kalau mereka jalan menuju ke pintu rimba ini pasti memakan waktu yang panjang sekali. Jadi sangat terbantu dengan adanya supir ojek tersebut. Nah, setelah sampai di pintu rimba, mereka menunggu. Ini Karyo kok belum juga datang. Gak lama kemudian Karyo datang, terus mereka mulai perjalanan tersebut. Mereka mulai pendakian ini. Nah, sebelum mereka jalan terlalu jauh, Karyo ini sempat ngomong ke Arta dan juga Moni, terutama setelah mereka berdoa itu, Karyo ini bilang, tadi sopir ojeknya itu bapak-bapak. Karena kebetulan yang membonceng Karyo ini seorang bapak-bapak, sedangkan sopir ojek si Arta dan juga si Moni ini usianya agak mudaan. Jadi kebetulan Karyo inilah yang dibonceng oleh sosok bapak-bapak. Nah, menurut Karyo, tadi si bapak-bapak itu sempat bilang, "Mas, hati-hati ya Mas, sudah pernah mendaki belum ke Gunung Argopuro?" "Belum Pak, ini pertama Pak." "Hati-hati ya Mas, soalnya tadi pas kita jalan, kita naik itu ada ular lewat." Memang Karyo sempat melihat ada ular dan Karyo itu sempat kaget. Tapi kecepatan motor mereka ini agak cepat lajunya. Jadi ular ini pun juga nggak mengganggu perjalanan mereka. Tapi memang Karyo sempat melihat ular itu melintas. Nah, si bapak-bapak supir ojek itu ngomong ke Karyo, "Hati-hati ya Mas. Itu kalau orang sini bilang, kalau ngelihat ular itu katanya pertanda buruk. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pokoknya banyak-banyak baca doa, Masnya harus fokus. Apalagi Masnya ini bertiga ganjil, yaitu cuma mitos lah Mas yang ada di sini, kalau mendaki ganjil itu katanya ada yang ngikut satu. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa." Nah, ini disampaikan oleh Karyo ke teman-temannya.
ke Arta dan juga Moni, tapi dengan bahasa yang lembut sekali supaya Arta dan Moni ini nggak takut. Di situ Arta menangkap ketika Karyo menyampaikan ini, Arta tahu bahwa Karyo ini nggak niat menakut-nakuti, hanya untuk membuat mereka ini waspada. Singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 3 jam perjalanan itu, si Moni ini tiba-tiba mengalami situasi yang aneh sekali. Jadi waktu itu kebetulan Moni ini jalan yang ada di depan. Dia ada di depan sendiri, terus Arta, terus kemudian yang di belakang sendiri ini Karyo. Jadi Arta dan Karyo itu melihat jelas apa yang dilakukan oleh Moni. Ceritanya waktu itu Moni ini tiba-tiba diem, terus dia ngelihat ke arah atas, ke arah pohon-pohon itu. Nggak lama dia jalan lagi, tapi belum sampai 5 langkah, Moni ini tiba-tiba terjatuh. Dan jatuhnya itu bukan kayak pingsan, tapi kayak dia ini ditindih sesuatu. Nah inilah yang membuat Arta dan Karyo itu kaget. Sekaligus mereka juga merasa ini aneh. Terus akhirnya di situ mereka berusaha membangunkan Moni. Mon, bangun Mon, kenapa Mon? Si Moni ini masih lemas badannya. Nah ada seberapa detik kemudian barulah Moni ini buka mata. Terus dia kayak kaget, takut. Dan akhirnya teman-temannya ini mendudukkan Moni di pinggir jalur pendakian itu. Nah, Karyo mengeluarkan air minum, terus dia mengeluarkan vitamin juga. Karyo berpikir Moni ini mungkin kekurangan darah atau seperti apalah. Pokoknya Moni ini butuh asupan vitamin dan makanan. Nah di situ akhirnya Karyo ngasih makan lagi ke Moni. Sebelumnya ketika di base camp mereka sudah sarapan. Tapi Karyo benar-benar khawatir sama Moni ini. Terus setelah dia makan, kelihatan banget kalau Moni ini nggak lapar. Jadi dia makan cuma 2 suap. Tapi dia meminum vitamin yang diberi oleh Karyo tadi. Dan setelah itu barulah Moni ngomong ke Karyo dan Arta. Rek, aku boleh ngomong nggak Rek? Tapi kalian nggak usah kepikiran ya. Aku cerita ini, aku cuma pengen ngasih info aja ke kalian. Nah akhirnya Karyo dan Arta ini mendengarkan. Kenapa Mon? Jadi di sini ini Moni cerita bahwa pas jalan tadi, dia ndongak ke atas itu karena dia ngelihat ada bayangan hitam. Awalnya dikira Moni ini lutung, karena lutung itu warnanya hitam. Tapi ternyata ada sosok makhluk yang memang mirip lutung, warnanya hitam tapi lebih besar. Terus tiba-tiba jalannya ini cepat, kayak bayangan, langsung menuju ke atas. Disitulah Moni ini ngelihat ke atas, dan nggak lama, sosok makhluk hitam ini, itu dia lompat dan langsung menindih Moni. Nah inilah yang membuat Moni itu akhirnya terjatuh di situ. Terus Moni menyampaikan, kalian tadi lihat nggak ada lutung? Arta dan Karyo bilang nggak ada apa-apa Mon. Berarti memang aku yang salah lihat. Karena menurut pandangan Moni seperti itu. Nah singkatnya karena Moni sudah menjelaskan dari awal bahwa cerita ini bukan untuk menakut-nakuti Karyo dan Arta. Akhirnya di situ ya mereka menganggap hal ini mungkin karena Moni ini ketakutan atau mungkin dia capek. Nah dari situ nggak lama mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dan karena mereka ini nggak pernah sebelumnya mendaki ke Gunung Argopuro, jadi mereka cuma lihat-lihat di YouTube sebelumnya dan juga mendapat cerita dari senior-seniornya. Seniornya ini sempat bilang ke Arta terutama. Jadi Arta ini diberi info bahwa nanti setelah pintu rimba itu, usahakan kalian langsung ngecamp di Cikasur. Nah awalnya Arta ini membayangkan kalau dari pos rimba menuju ke pos Cikasur itu ya mungkin sekitar 5 atau 7 jam. Arta membayangkan ini mungkin kayak pos 1 ke pos 2 lah. Ternyata nggak seperti itu, jalannya ini panjang banget. Mereka harus melewati beberapa sabana, masuk hutan lagi, melewati sabana. Dan benar-benar mereka ini menganggap ini Gunung Argopuro ini edan. Nggak seperti gunung-gunung yang lain. Untuk menuju ke pos Cikasur, ini mereka nggak sampai-sampai. Dan singkatnya, karena Arta ini berpikiran mereka ini harus ngecamp di pos Cikasur, mereka nggak mau ngecamp dimanapun, jadi mereka tetap jalan. Dan ketika matahari ini sudah terbenam, kira-kira waktu itu sudah jam 6 maghrib, mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai menemukan pos Cikasur. Dan akhirnya mereka ini sampai di pos Cikasur itu sekitar jam setengah 9 malam. Nah di sini Arta nggak tahu apakah memang itu normal untuk berjalan kaki seperti mereka, atau mungkin mereka ini yang terlalu lambat, atau mungkin ada hal lain yang membuat mereka itu jalannya ini benar-benar lambat. Karena ketika mereka tiba di pos Cikasur itu jam setengah 9 malam. Nah di situ suasananya ini dingin banget,
Mereka nggak bisa ngelihat apa-apa, dan mereka langsung menuju ke sebuah tempat. Di situ ada 2 tenda yang berdiri di sana, tapi pendakinya ini sudah di dalam tenda. Nah, akhirnya mereka mendirikan tenda di posisi kasur itu. Mereka sempat masak sebentar. Nggak lama setelah itu mereka tidur, karena mereka kecapean banget. Sekitar jam setengah 10 malam lah mereka tidur. Nah, di tengah malam, tiba-tiba Arta ini yang pertama kali dengar ada suara berisik di luar. Awalnya yang didengar oleh Arta itu kayak orang jalan mondar-mandir. Awalnya Arta ini mengira mungkin pendaki yang ada di sebelah itu yang mungkin mau buang air kecil atau apa, karena suaranya mirip seperti itu, kayak orang jalan kaki. Tapi lama-lama ketika didengar dengan seksama oleh Arta, ini kayaknya bukan orang jalan kaki deh. Karena dia ini mondar-mandir terus, dan langkah kakinya itu tegap banget. Blak, 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 nggak kayak manusia pada umumnya. Akhirnya di situ, karena Arta ini khawatir di luar masih ada beberapa barang mereka, kompor, nesting, dan juga ada 1 tas yang masih di luar karena nggak muat di dalam tenda. Arta kepikiran barang-barang yang ada di luar. Dia kemudian membangunkan Karyo, yuk, itu kayaknya ada orang deh yuk, di luar yuk. Ya udah dicek aja. Akhirnya Karyo ini buka tenda, di luar ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya mereka tidur lagi, dan belum sempat mereka ini nutup tenda, Moni ternyata kebangun juga. Moni tanya, kenapa? Enggak, Mon, tadi ada orang lewat mondar-mandir. Oh ya sudah, tak kirain ada apa. Akhirnya Moni tidur lagi, terus dilanjutkan dengan Karyo dan Arta. Waktu itu Arta ini belum sempat tidur. Dia memang sudah pejamkan mata, tapi dia belum terlelap. Nah, dia dengar kemudian ada suara orang jalan lagi, dan jalannya itu tegap, blok-blok. Lama-lama yang didengar oleh Arta, ini yang jalan di luar ini sudah nggak jalan lagi. Jadi kayak nyeret sesuatu. Nah, yang ada di pikiran Arta, waduh, ini tas ini pasti diambil ini. Nah, langsung secepat itu juga Arta ini buka pintu tenda. Di luar, dia nggak ngelihat apa-apa, tapi Arta masih mendengar ada suara kayak barang diseret. Nah, disitulah Arta ini sudah mulai merinding gak karuan. Dia bangunkanlah Karyo dan Moni. Bangun. Kalian denger nggak? Kalian dengar suara nggak? Nah, ternyata Moni dan Karyo ini, mereka juga dengar. Suaranya itu sama. Kayak ada barang yang diseret. Persis seperti itu. Jadi mereka di situ itu diam, nggak ngomong apapun. Itu sekitar jam 1:30 dini hari. Dan teror itu berlalu sekitar 5 menit kemudian. Nah, mereka memastikan barang-barang mereka ini aman, masih ada di sana. Terus yang ada di pikiran Karyo, dan Moni, itu tadi apa? Apakah mungkin ada orang yang nyeret sesuatu? Atau mungkin ada orang yang jalannya ini ngesot? Mereka nggak tahu. Yang jelas mereka dengar jelas suara itu. Jadi akhirnya mulai dari situ mereka sudah nggak bisa tidur lagi. Dan kira-kira jam 3:30 dini hari mereka dengar 2 tenda yang ada di samping mereka itu sudah persiapan. Jadi mereka sudah bangun, sudah mulai masak-masak. Tapi yang terjadi dengan Karyo, Arta, dan Moni, mereka malah ngantuk di jam-jam itu. Akhirnya mereka pun tidur. Dan mereka baru bangun sekitar jam 7:30 pagi. Di mana 2 tenda yang lain ini sudah nggak ada. Mereka sudah berangkat lebih dulu. Singkatnya, karena Karyo, Arta, dan Moni ini mereka melakukan pendakian yang santai, akhirnya mereka pun santai. Mereka masak-masak lebih dulu, barulah sekitar jam 9 pagi, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat si Moni ini berkemas-kemas, karena tas yang ada di luar tenda semalam itu adalah tasnya si Moni. Moni ini sempat kaget. Tasnya itu di bagian pojok ini robek. Dan robekannya itu aneh, kayak semacam ada cakaran 3. Nah, si Arta bilang mungkin itu tadi babi hutan, Mon. Karena di sini ini banyak babi hutan. Nah, Moni ini berusaha menunjukkan ke Arta, masa yang kayak gini ini babi hutan, cakaran kayak gini. Nah, Arta ini sudah deg-degan. Waduh, jangan-jangan ada harimau atau apa, pokoknya hewan buas semacam itu. Ya sudahlah, namanya ini juga di Arkopuro, masih banyak hewan liar juga. Yang jelas, barang ini masih bisa diselamatkan. Cuma memang tas itu agak robek dan terlihat memang kayak ada semacam cakaran di situ. Terus mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pos selanjutnya yang harus mereka tuju ini adalah pos Cisentor. Nah, di situ ada tanda panah dari Cikasur itu, tanda panah mengarahkan mereka ke arah Cisentor. Mereka mengikuti tanda panah ini.
Sampai sekitar jam 12 atau jam 1 siang, mereka berhenti di suatu tempat, mereka masak lebih dulu untuk makan siang, dan nggak lama mereka melanjutkan perjalanan lagi. Ternyata hal yang sama terulang lagi seperti ketika mereka kemarin mencari posisi kasur. Jadi sampai maghrib, sampai matahari terbenam, mereka belum juga menemukan posisi kasur. Terus akhirnya sekitar jam 7 malam, mereka itu tiba di sebuah bukit atau semacam tebing, dan di bawah itu ada semacam turunan. Nah, mereka nggak tahu bahwa yang di bawah ini itu adalah position tor. Yang mereka tahu ini adalah perbukitan dan juga tebing, mereka harus turun ke sana. Nah, mereka nggak tahu bahwa di bawah ini sebenarnya adalah sudah position tor. Tapi yang aneh adalah waktu itu ketika mereka berada di atas, mereka belum turun itu. Ini si Karyo itu berulang kali bilang bahwa di bawah itu ada keramaian. Karyo itu jelas banget ngomongnya. Pertama kali dia ngomong ke Arta, "Tak, itu di bawah kayaknya sudah ada keramaian. Mungkin itu position tor. Ada banyak pendaki yang ngecamp di situ." Tapi Arta sendiri, dia memastikan. Dia sampai berkata dalam hati, ini Karyo ini mungkin berhalusinasi. Karena Arta nggak mendengar sama sekali keramaian itu. Bahkan Arta juga nggak ngelihat apa-apa. Dan setelah mereka berusaha menuruni tebing ini, sekali lagi si Karyo ini bilang, "Tak, itu loh Tak, sudah kelihatan ada lampu-lampu di bawah." Arta ini sampai berusaha ngelihat dengan seksama. Dia mengarahkan senternya ke bawah, berusaha ngelihat apa yang dilihat Karyo. Ternyata Arta ini nggak ngelihat apa-apa. Di bawah itu gelap banget. Nah, akhirnya di situ Arta ini berusaha tenang. Mungkin Karyo ini sudah mulai berhalusinasi, mungkin dia kecapean. Dan nggak sampai berhenti di situ, ternyata Moni yang mengalami gangguan-gangguan. Moni ini tiba-tiba bilang, dia nggak tahu kenapa, dia mengungkapkan perasaan semua. Sampai Moni ini meneteskan air mata, sampai Moni ini nangis. Intinya di situ Moni ini pengen pulang. Tapi waktu itu, dia sungkan ngomong ke teman-temannya. Akhirnya didesaklah oleh Arta, "Kamu kenapa sih Mon, kok kamu kayak gini?" Terus Moni bilang, "Aku sudah capek. Dari tadi kita jalan terus nggak nemu-nemu pos. Kemarin kita juga kayak gini. Aku capek, aku naik Argopuro ini capek banget aku." Nangislah di situ Moni. Nah, Arta dan Karyo itu juga heran ngelihat Moni. Moni ini kenapa nangis? Akhirnya mereka berusaha menenangkan si Moni. Sudah Mon, tenang. Setelah ini sudah sampai kok. Itu Karyo katanya sudah ngelihat ada keramaian di bawah. Ada lampu-lampu para pendaki di bawah. Sudah kamu tenang. Nah, Moni pun berusaha tenang di situ. Terus mereka melanjutkan perjalanan lagi. Jadi jalanan ini turun. Nggak lama kemudian, mereka mulai mendengar ada suara aliran sungai. Yang mereka yakin bahwa aliran sungai ini berarti sudah dekat banget dengan pos Cisentor. Karena Arta mendapat info dari seniornya bahwa Cisentor itu ada sumber air, ada air sungai di situ. Ditambah lagi, Karyo memang sebelumnya sudah ngelihat YouTube bahwa pos Cisentor itu dekat sekali dengan sungai. Nah, mereka yakin bahwa suara aliran sungai ini menandakan bahwa mereka sudah dekat sekali dengan pos Cisentor, tinggal turun. Tapi yang membuat Arta ini merinding, sekali lagi di situ Karyo ngomong ke Arta dan juga Moni, itu loh sudah ada lampu-lampu menyala. Itu kayaknya ada keramaian di situ. Tapi Arta ini nggak ngelihat apapun. Nah, hal yang membuat Arta ini benar-benar merinding waktu itu, Karyo ini ngomong lagi, itu kayaknya ada suara anak-anak kecil berlarian dari sana. Itu berarti bukan pendaki, itu kayaknya desa itu Tak. Itu desa Tak, berarti di sini ada desa. Nah, inilah yang membuat Arta ini langsung merinding. Moni waktu itu yang sebelumnya dia sudah nangis, dia sudah ketakutan. Moni ini malah diam, nggak ngomong apapun. Arta tahu banget bahwa Moni ini sudah merinding, dia sudah ketakutan. Karena Moni nggak ngelihat apa yang dilihat oleh Karyo. Arta pun juga seperti itu. Dia nggak melihat ada desa di bawah. Tapi Karyo yakin di bawah itu ada desa. Dan Karyo ini ngelihat di rumah-rumah penduduk itu ada lampu-lampu minyak yang temaram. Dan Karyo juga mendengar ada suara anak-anak kecil yang berlarian, ada orang-orang yang ngobrol. Sekali lagi Arta memastikan ke Karyo, "Yok, kamu dengar suara itu, Yok? Emang kamu mendengarnya apa?" Lah itu ada desa di bawah, ada orang-orang ngobrol, ada suara anak-anak kecil. Itu loh Tak, jelas banget itu loh Tak. Karyo ini sambil nunjuknya itu jelas banget. Jadi kayak dia ini menunjuk seolah-olah memang di bawah dia ngelihat ada desa. Nah, Arta ini kenal lama dengan Karyo. Arta sendiri ini yang membuat Arta merinding. Karyo ini
selama dia mendaki dengan Karyo, dia nggak pernah mengalami hal yang seperti ini. Kenapa baru kali ini Arta kok ngelihat Karyo ini kayak orang linglung, kayak orang yang berhalusinasi? Akhirnya di situ Arta ini diem, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak bisa menyimpulkan apapun. Apa yang terjadi dengan Karyo ini nggak bisa disimpulkan oleh Arta. Jadi dia diem. Akhirnya dia pun menuruti Karyo, ya sudah yuk kita turun aja ke desa itu. Seolah-olah Arta juga melihat desa ini. Akhirnya mereka pun turun. Ketika mereka benar-benar turun dan berada di aliran sungai itu, mereka harus menyeberang jembatan. Nah di sini Arta ngelihat ada pos di Sentor. Jadi Arta ini lega. Sedangkan si Karyo, dia benar-benar kaget, dia shock. Terus Karyo ngomong ke Arta, "Loh Tak, tadi perasaan ada desa di sini, kok nggak ada ya Tak?" Nah Arta ini berusaha menenangkan Karyo dan juga berusaha menenangkan Moni. Dia nggak mau membuat teman-temannya panik. Dari awal memang Arta nggak melihat adanya desa. Dia nggak mau mengagetkan si Karyo. Jadi dia berusaha menenangkan Karyo. "Iya yuk, mungkin yang kamu lihat tadi ada di balik bukit ini. Mungkin nggak di sini. Udah yuk kita ngecamp dulu aja di sini." Mereka pun mendirikan tenda. Dan pada saat setelah mendirikan tenda, si Moni ini nggak mau makan. Padahal makanan sudah siap, tapi Moni memilih untuk tidur. Katanya dia capek banget. Nah pada waktu itu dibiarkan oleh Arta dan Karyo. Akhirnya Moni tidur lebih dulu dan tidurnya itu ngorok banget. Terus di situ Arta dan Karyo ini bikin kopi. Dia minum kopi sambil menikmati suasana malam di Cisentor ini. Nah pada saat mereka ini santai, si Arta dan Karyo ini santai, Karyo membahas lagi tentang desa yang baru saja dia lihat tadi. Karyo ini ngomong ke Arta, "Tak, kamu tadi serius nggak ngelihat apapun, nggak ngelihat apa yang aku lihat? Ada desa di bawah tadi. Kayaknya ya ada di sini." Terus Arta bilang, "Enggak yo, jujur aku nggak lihat apa-apa. Tapi supaya kamu tenang, aku nggak ngomong apa-apa, aku mengiyakan apa katamu." "Serius kamu nggak lihat?" "Enggak, aku nggak lihat apa-apa." Nah Karyo ini menjelaskan lagi, "Tak, demi Allah Tak, aku ini lihat di bawah itu ada desa. Masa aku bohong?" Nah Arta sendiri juga yakin kalau Karyo ini nggak bohong. Tapi Arta juga nggak bisa memahami kenapa kok Karyo bisa ngelihat di bawah ini ada desa. Akhirnya Arta bilang, "Sudahlah, yuk namanya juga kita ini daki gunung. Kita juga pernah mengalami kejadian mistis sebelumnya." Nah Karyo ngomong lagi, "Tapi kan nggak pernah kayak gini. Aku mana pernah kayak gini. Mana pernah aku berhalusinasi seperti ini. Tadi yang tak lihat itu benar-benar nyata. Ada desa di sini." "Ya sudahlah yuk, nggak usah dibahas. Yuk kita istirahat aja yuk." Akhirnya di situ mereka pun memutuskan istirahat. Tapi sebelumnya mereka ini beres-beres barang-barang yang ada di depan. Mereka nggak mau kejadian yang sama terulang lagi seperti di Cikasur. Akhirnya barang-barang dibereskan semua. Dan itu memakan waktu sekitar 10 menitan. Dan selama si Arta dan Karyo ini membereskan barang-barang mereka, tiba-tiba Moni yang tadinya ini tidur, dia tuh kayak orang ngelindur. Jadi dia teriak-teriak sendiri, "Hai, weh," dan itu suaranya kenceng banget. Otomatis mengagetkan mereka. Terus dibangunkanlah si Moni, "Mon, bangun Mon. Bangun Mon, kamu ngelindur Mon." Terus Moni pun bangun. Enggak, aku nggak ngelindur. Nggak lama kemudian, Moni ini menundukkan kepala. Jadi Arta tahu kalau Moni ini bener-bener ketakutan banget. Akhirnya Arta ngomong ke Moni, "Udah Mon, kamu cerita aja supaya kamu lega. Kamu ngalamin apa?" Enggak, aku nggak mau, aku takut." "Udah nggak apa-apa, cerita aja. Wong kita ini sudah tahu, kita sudah mengalami kejadian mistis sebelumnya. Sudah kamu cerita aja." Akhirnya Moni pun cerita. Jadi ceritanya ketika tenda ini berdiri di Cisentor itu, Moni ini ngantuk banget. Dia akhirnya pamit tidur dan dia pun tidur. Tiba-tiba Moni ini mimpi, tapi mimpinya itu kayak nyata. Jadi yang dirasakan Moni, dia waktu itu tidur, dia mendengar suara Karyo dan juga Arta ini lagi ngobrol di depan tenda. Tiba-tiba ada perempuan yang masuk ke dalam tenda terus membangunkan Moni. Nah awalnya Moni bangun, dan ketika Moni ini bangun, ternyata perempuan tadi ini sudah nggak ada. Tapi nggak lama kemudian, yang dilihat oleh Moni, Arta lah yang masuk ke dalam tenda, terus Arta ngomong ke Moni, Mon, itu loh ada cewek cantik Mon, di depanmu Mon. Dia lagi di sungai itu loh, lagi mainan air." Nah Moni langsung penasaran. Ini nggak tahu kenapa juga Moni tiba-tiba penasaran, dia bangun. Padahal waktu itu dia ngantuk, yang dirasakan Moni seperti itu. Dia keluar dari tenda, terus ditunjukkan oleh Arta, "Itu loh Mon, ceweknya Mon." Memang di situ Moni ngelihat ada perempuan
dia ini kakinya itu ditenggelamkan ke sungai, jadi dia kayak mainan air, terus rambutnya itu dimain-mainin, rambutnya itu agak basah. Di situ Moni langsung menghampiri si perempuan ini. Begitu Moni menghampiri, jadi posisi perempuan ini, dia itu sambil ngeliat ke bawah sungai. Jadi sambil mainkan rambutnya seperti ini. Moni waktu itu nggak sempat ngeliat wajah dari perempuan ini, tapi kelihatan cantik. Dan ketika Moni ini mendekat ke arah perempuan tersebut, Moni tanya, "Mbak, namanya siapa?" Nah, si perempuan ini noleh menghadapkan wajahnya ke Moni. Wajahnya itu hancur. Dari situlah Moni ini lari. Ketika dia mau lari, kakinya ini dipegang sama si perempuan ini. "Kemana mas, kemana mas?" Dan wajahnya itu ngeri banget, suaranya juga ngeri. Moni nggak bisa lari dan dari situlah dia teriak-teriak dan dibangunkan oleh Arta dan Karyo. Ceritanya seperti itu. Akhirnya Moni ini nggak bisa tidur. Dia bilang ke Arta dan Karyo, "Kita nggak usah tidur ya, aku nggak mau kejadian ini terulang lagi." Jadi Moni ini sampai benar-benar trauma. Dia nggak mau mengalami hal ini lagi. Akhirnya Karyo dan Arta pun menuruti. Sebenarnya Arta dan Karyo ini sudah ngantuk waktu itu, karena mereka dari perjalanan jauh. Tapi karena ini permintaan Moni dan dia nggak mau Moni kecewa, akhirnya mereka pun nggak tidur. Nah, pada saat mereka ini terjaga, banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan ketika mereka ngecamp di pos Cisentor. Jadi belum lama mereka ini terjaga setelah Moni mengalami peristiwa itu. Sekitar 2 jam setelahnya, pertama kali Karyo ini mendengar ada suara bapak-bapak. Jadi suara bapak-bapak ini kayak ngomong dari kejauhan, kayak woi, woi. Nah, Arta juga mendengar suara itu. Terus Arta ngomong ke Karyo, "Yuk, itu kayaknya ada pendaki datang deh." Enggak, itu bukan pendaki, itu penduduk desa." Nah, lagi-lagi Karyo ngomong seperti ini yang membuat Arta ini langsung merinding. "Yuk, bukan penduduk desa. Kan kita tadi sudah tahu di sini nggak ada desa." "Iya, tapi itu bukan suara pendaki, itu suara bapak-bapak, tak." Ya wis lah, Arta nggak mau membahas ini. Dia nggak mau memperpanjang situasinya. Akhirnya Arta pun diem. Dalam hati Arta, ya sudahlah terserah kamu, yuk. Nah, nggak lama setelah itu, mereka mendengar lagi ada suara riuh. Kayak ada suara anak kecil yang berlarian. Ada suara perempuan yang ngobrol. Ini suaranya benar-benar terdengar di luar tenda. Jadi kayak seolah-olah di luar tenda, persisnya di seberang sungai Cisentor itu, ada keramaian. Nah, Arta ngelihat Moni ini sudah benar-benar nahan ngantuk. Akhirnya mereka pun membiarkan hal itu karena Arta tahu ini pasti bukan desa yang sebenarnya. Ini cuma halusinasi mereka. Mungkin waktu itu Arta, Karyo, dan Moni ini saking capeknya dan juga dia ini menahan ngantuk. Yang terjadi ya halusinasi seperti ini. Mereka berpikir positif seperti itu. Jadi dibiarkanlah suara seperti ini. Mereka tetap terjaga. Sampai mereka benar-benar ngelihat Moni tertidur. Barulah di situ Arta dan Karyo memutuskan untuk tidur. Dan belum sempat mereka terpejam lama, tiba-tiba tenda mereka ini didatengin oleh seorang bapak-bapak. Beliau ini kayak petani, pakai topi caping, terus bawa cangkul. Nah, si bapak-bapak ini masuk tenda, terus membangunkan Arta dan Karyo, yang waktu itu Arta dan Karyo ini baru saja tidur. Jadi belum sempat tidur lelap. Nah, ketika Arta dan Karyo bangun, mereka memandang juga kaget loh. Ini bapak-bapak siapa? Beliau ini jelas seorang petani karena beliau bawa cangkul dan dananya juga kayak seorang petani pakai topi caping. Terus si bapak ini bilang, "Udah mas, kalian tidur aja, nggak apa-apa, saya yang jaga di sini. Kalian ini capek, sudah tidur aja, nggak apa-apa, bapak yang jaga di luar." Nah, kayak mereka ini serasa dihipnotis, Karyo dan Arta ini. Karyo dan Arta mengiyakan, "Oh iya pak, makasih ya pak, saya ngantuk banget pak." "Ya udah tidur aja mas, nggak apa-apa. Sudah tenang, saya yang jaga di sini." Dan nggak tahu kenapa setelah si bapak-bapak itu ngomong seperti itu, Arto dan Karyo ini merasa perasaannya itu tenang banget. Jadi mereka semakin bisa tertidur lelap sampai mereka kebangun waktu itu sudah jam 8 pagi. Ternyata Moni ini sudah bangun lebih dulu dan Moni ini sudah siap, barang-barangnya sudah di packing. Ternyata dari situ Moni bilang, dia kayaknya nggak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Karena dia merasa banyak hal-hal aneh yang terjadi ketika mereka mendaki di Gunung Argopuro ini. Dan Moni nggak mau hal itu terjadi lagi. Akhirnya dari situ setelah berdiskusi kecil, ya sudahlah, toh tujuannya juga bukan ke puncak juga. Kalau memang ada salah satu tim ini yang nggak bisa melanjutkan, ya sudah, kita mundur. Nah, pada saat itulah
mereka putuskan untuk kembali ke base camp Baderan. Akhirnya mereka kembali. Dan pada saat mereka menuju ke pos Cikasur, kayaknya jalannya itu cepat banget. Padahal sebelumnya ketika mereka dari pos Cikasur menuju ke Cisentor, ini memakan waktu seharian. Bahkan ketika mereka sampai di pos Cisentor itu malam hari. Tapi pada saat mereka kembali menuju ke pos Cisentor itu rasanya cepat banget. Mereka tiba di pos Cisentor itu sekitar jam 1:30 siang. Dan mereka di situ sempat ketemu beberapa orang pendaki. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bagaimana caranya? Pokoknya hari itu juga mereka harus segera tiba di base camp Baderan. Tapi ternyata mereka terjebak di tengah malam itu masih ada di savana-savana yang mereka nggak tahu ini savananya ada di mana. Yang jelas mereka belum juga sampai di pos rimba. Itu kondisinya sekitar jam 5:30 menjelang maghrib. Nah pada saat itu akhirnya si Arta ini bilang ke Karyo dan juga Moni, ini kita tetap jalan aja ya. Kita nggak usah ngecamp lagi. Paling nggak, kita harus sampai di pos rimba. Supaya nanti keesokan harinya, kalau ada supir ojek yang ngantar pendaki, kita bisa ketemu. Dan kita bisa diantar menuju ke base camp. Nah, mereka semua sepakat. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Jadi di tengah malam, mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai menuju ke pos rimba. Jadi singkat cerita, sebelum di pos rimba itu, di mata air itu, mereka ini di situ duduk-duduk di sebuah pos. Mungkin kalau teman-teman yang pernah mendaki ke Gunung Arkopuro, setelah diantar oleh supir ojek di pos mata air 1 atau 2 itu, ini ada semacam pos, ada bangunan. Nah, di situ ada terasnya. Disinilah mereka istirahat, mereka cuma menggelar matras dan juga sleeping bag. Jadi malam itu mereka tertidur di sana. Dan pada saat mereka tertidur di sana, ini mereka mengalami banyak kejadian. Bahkan yang dilihat oleh Moni malam itu, Moni ini sempat ngelihat ada perempuan yang jalan. Bener-bener jalan kayak orang. Tapi waktu itu karena Moni ini sudah nggak mau terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi Moni mengabaikan, dia membalikkan badan dan cuek. Tapi bener-bener yang dilihat oleh Moni memang ada perempuan jalan. Dia pakai kayak semacam daster warna putih. Dia jalan dan jalannya itu cepat. Nah, keesokan harinya mereka cerita-cerita. Dan Moni menceritakan kejadian ini. Dia cerita ke teman-temannya bahwa dia ngelihat ada sosok perempuan pakai daster putih. Ternyata di situ Karyo ini juga ngelihat sosok perempuan ini. Katanya awalnya Karyo ini mendengar ada suara perempuan yang kayak ketawa-ketawa cekikian. Terus kemudian Karyo noleh ke arah sebelah kiri, ternyata di situ ada perempuan ini. Jadi perempuan ini pakai daster putih. Dia tuh kayak bersandar di pohon, terus kayak mengintip mereka. Jadi kayak ngintip, dan ketika Aryo ngelihat, perempuan ini langsung memalingkan wajahnya. Dia bersembunyi lagi di balik pohon. Nah, perempuan yang dilihat oleh Karyo dan Moni ini sama. Perempuan ini pakai daster warna putih. Mungkin yang dilihat oleh Karyo dan Moni ini adalah sosok yang sama. Tapi ini baru mereka ceritakan ketika pagi hari. Singkatnya pagi itu mereka nggak sarapan, mereka langsung menuju ke pintu rimba, menunggu kedatangan dari supir ojek. Tapi sampai sekitar jam 7:30, belum juga ada supir ojek yang mengantar pendaki. Akhirnya mereka jalan, melanjutkan jalan turun, dan gak lama kemudian barulah di sini mereka mendengar ada suara motor dari tukang ojek. Di situ ada sekitar 7 supir ojek yang mengantar 7 orang pendaki. Dan setelah itu mereka pun diantar oleh tukang ojek ini menuju ke base camp Baderan. Dan singkatnya mereka kembali ke Sidoarjo. Nah, pada saat cerita ini dibagikan oleh Arta dan teman-temannya, Arta ini masih penasaran, dia pengen kembali lagi ke Gunung Arkopuro. Dia pengen menyelesaikan pendakiannya itu sampai puncak dan sampai turun di pos Bremi. Tapi sampai cerita ini diturunkan, keinginan Arta, Karyo, dan Moni ini belum sempat terwujud. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.